besar Jawa dari Keraton Surakarta yang hidup pada abad ke-19, yaitu Raden Ronggowarsito, seperti Serat Kalatida, Serat Sabdatama, lalu Serat Musarar, juga Serat Jayabaya, yang isinya itu meramalkan tentang kondisi sosial, politik, moral, bahkan tentang masa depan Nusantara yang ada kaitannya dengan nasib yang akan dialami Indonesia setelah perpindahan ibu kota negara atau IKN yang sudah diresmikan di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pesan terakhir Prabu Jayabaya tentang Indonesia di saat pemindahan ibu kotanya di IKN Nusantara. Nah guys, ini hanya sebuah ramalan, bukan berarti adalah kenyataan guys. Jadi ini adalah ramalan-ramalan kerajaan zaman dahulu tentang Indonesia atau negara Indonesia ini pada Prabu Jayabaya. Jadi ini hanya sebuah ramalan, jangan diartikan akan terjadi beneran. Ataupun kalaupun memang terjadi, ya baguslah, karena ramalan ini positif banget untuk Indonesia setelah ibu kotanya pindah ke IKN Nusantara guys. Jadi kita lanjut seperti apa ramalan dari Prabu Jayabaya ini. Jadi ada 7 ramalan yang akan terjadi di Indonesia setelah ibu kotanya pindah ke IKN. Dan sekali lagi, ini hanyalah ramalan. Jadi langsung kita simak saja videonya berikut ini. Dan ini sangat berkaitan dengan pesan bait terakhir dalam ramalan yang tertulis pada Serat Musarar dan Serat Jayabaya. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana nasib bangsa Indonesia setelah pindah IKN menurut ramalan di Serat Jayabaya, dan inilah 7 peristiwa yang akan terjadi di Indonesia setelah perpindahan IKN yang akan menentukan nasib bangsa dan rakyat Indonesia di masa depan. Pertama, punya pemimpin negara yang bukan wayang atau boneka. Setelah pindah IKN, tepatnya nanti sejak tahun 2025, pemerintahan dan pemimpin negaranya itu Indonesia sudah tidak ada yang bisa nyetir dan mengendalikan. Karena di 2025 itu sudah masuk tahun Kolosubo. Kedua, pemerintah dan rakyatnya sudah tidak lagi mudah diadu domba. Yang ketiga, rakyatnya mulai tersenyum, yang artinya segala hal yang sejak zaman Kolobendu atau sejak tahun 1997 itu membuat masyarakat kesusahan, kesulitan, membuat masyarakat menjerit dan menangis sedih, seperti contoh sulitnya perekonomian, sulitnya mendapatkan pelayanan negara karena berbagai macam penyebab, seperti contoh layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, yang ini diisyaratkan di Serat Jayabaya dengan kalimat sing nonton podo nangis, atau para penonton wayang yang menangis melihat pertunjukan. Nanti setelah pergantian pemimpin baru, setelah pindah IKN dan masuk di 2025, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Itu karena adanya sistem tatanan yang baru, sistem digital yang akan mempersulit gerak aparat dan institusi pemerintahan, yang mempersulit pelayanan bagi masyarakat, termasuk yang berisiko pada tindak korupsi. Kelima, terbelahnya Pulau Jawa. Artinya, bukanlah pulaunya yang terbelah menjadi 2, tetapi karena Jawa sudah begitu padatnya, maka dengan adanya perpindahan ibu kota ini nanti akan muncul
pemerataan dari segi ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Sehingga nantinya banyak sebagian orang Jawa yang akan pindah meninggalkan Pulau Jawa dan menetap di Pulau Kalimantan. Yang keenam, semakin tertatanya penegakan hukum dan ketahanan pangan. Yang kedua-duanya itu adalah fondasi utama menuju zaman kemakmuran dan ketentraman atau menuju perpindahan masuk ke zaman Kolosubo yang gerbangnya adalah tahun 2025. Yang ketujuh, mulai disegani oleh bangsa asing. Jadi, setelah IKN pindah dan diresmikan, lalu pemimpin yang baru itu dilantik, lalu masuk pada tahun Kolosubo, yaitu masuk di tahun 2025, ini nanti akan membuat Indonesia semakin disegani oleh bangsa asing. Dan ramalan tersebut sudah mulai terbukti tanda-tandanya, karena arti makna di balik kata Kolosubo adalah alembono, yaitu menjadi diakui, dihormati karena kemakmuran dan kesejahteraannya. Semoga ini bermanfaat. Oke guys, 7 peristiwa yang akan terjadi di Indonesia setelah pemindahan ibu kotanya ke IKN. Nah, itu tadi kita simak bersama ya. Yang pertama yaitu bukan pemimpin boneka yang disetir oleh seseorang nih. Ya. Bukan pemimpin boneka. Artinya pemimpin yang tegak lurus dengan pedoman diri sendiri. Bukan berarti bisa disetir sana-sini. Oke, mungkin Bapak Presiden Jokowi 5 tahun yang lalu masih bisa disetir oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri atau Ketua Umum PDIP. 5 tahun terakhir ini, sepertinya Bapak Jokowi agak membelok. Tidak mau disetir lagi. Dan mudah-mudahan selanjutnya Bapak Prabowo adalah pemimpin yang dimaksud di ramalan Prabu Jayabaya ini. Jadi ramalannya positif sekali, semoga terjadi dan kita doakan semoga Indonesia semakin makmur, semakin jaya, semakin menjadi negara maju, dan terutama tadi untuk lapangan pekerjaan semoga terbuka di mana-mana, mudah mendapatkannya. Kita doakan saja guys, semoga itu terjadi. Nah, itulah tadi ya ramalan Prabu Jayabaya tentang Indonesia setelah kepindahannya ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan Anda. Ini hanya ramalan, bukan kenyataan. Kita berdoa saja semoga yang positif akan menjadi kenyataan. Oke, terima kasih saya ucapkan. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.